Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat Ngaso, gimana kabarnya nih? Kita alhamdulillah sudah masukin bulan Zulhijjah. Saya mau sapa guru saya dulu. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, Waalaikumsalam kita udah warahmatullahi masukin wabarakatuh. bulan Zulhijjah. Mungkin sudah banyak juga jamaah-jamaah Majelis Rasulullah yang berpuasa karena kan kita sudah memasuki momentum-momentum yang kalau bicara Idul Adha-nya ikutin pemerintah. Jadi ada beberapa banyak yang mungkin sudah berpuasa dari 1 Zulhijjah, bahkan sampai mereka nanti 10 Zulhijjah atau sampai hari Arafah. Sampai 9 nih. Sampai 9, maaf, sampai 9 ya. Karena 10 udah lebaran gitu kan. Sampai 9 mereka udah ada yang berpuasa. Ustaz sendiri gimana nih? Masih Iya, kita udah nyobain di awal wah, Zulhijjah. sudah Nggak nyobain bisa deh. full. Nggak bisa boleh. Godaannya kayak kadang yang sunnah itu godaannya aduh. Nah, Susah betul. banget satu godaannya. Betul. Karena nggak kompak semuanya Nggak kan. kompak, ya. Kalau wajib kan emang semua kepaksa Semua puasa. harus gitu Kalau aja. kalau sunnah ini lebih sukarela. Lebih Ya, sukarela. ya Allah yang mau puasa fadl, yang enggak ya nggak apa-apa. Masya Allah. gitu. Tapi kita tetap ngambil keberkahannya. Nah, Ustaz, episode kali ini kita tentang kemuliaan Arafah bagi yang mengenalnya. Jadi banyak beberapa jamaah-jamaah yang mungkin saudaranya, abangnya, atau orang tuanya yang udah berangkat haji. Ada mungkin yang aneh sedikit ralat. Maksudnya bukan kemuliaan Arafah bagi yang mengenalnya. Maksudnya keberkahan Arafah bagi yang mengenalnya. oh iya, Ya, bagi lebih luas gitu. Lebih Keberkahan hari Arafah bagi yang mengenalnya. Arafah liman arafahu. Keberkahan hari Arafah bagi yang mengenalnya, itu bagi yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia bakal banyak mendapatkan keberkahan di hari Arafah. Kira-kira itulah yang akan kita bahas di kesempatan sore hari ini. Nih sahabat-sahabat Ngaso, baru bahas judul aja udah ilmu tuh. Jadi antum yang makin penasaran jangan kemana-mana, siapin dulu paketnya. Kalau lagi puasa, siapin dulu laptop atau gadgetnya, biar sama-sama kita simak ilmunya nih. Saat tadi kan Anda bilang, ada beberapa sahabat yang udah mungkin berangkat ke Tanah Suci, ada saudara, bahkan sudah dari beberapa bulan yang lalu mereka berangkat di Tanah Suci. Ada pertanyaan yang sangat-sangat fenomenal nih Ustaz. Karena kita melihat beberapa surat kabar di sosial media, ada beberapa saudara-saudara kita yang terkatung-katung di sana. Karena bisa dibilang, mohon maaf ya Ustaz, dia tidak berangkat haji dengan visa haji. Jadi bisa dibilang entah visa kunjungan, visa ziarah, atau visa dibilangnya visa jalan-jalan gitu. Bagaimana sih Ustaz kalau kita bicaranya mau beribadah, tapi dengan cara awalnya udah salah Ustaz? Nah, ada orang yang mengetahui jalan yang salah, kemudian dia tempuh. Ini kesalahan yang jelas. Oh gitu, ya. Ada orang yang nggak mengetahui itu ada sebuah jalan yang salah, karena kepolosannya. Dia orang namanya kalau udah rindu, keinginan, Iya, iya. ada jalan dia bakalan tempuh, dan dia nggak mengetahuinya. Ya maka orang tersebut, orang yang nggak mengetahui, gimana ya, nggak masalah, bukan sebuah masalah. Yang menjadi permasalahan orang yang sudah mengetahui, bahkan yang memainkan akan hal tersebut. Allah. Rasulullah SAW mengancam, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan bagian dari umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Nah ini bagi orang-orang yang terlibat dalam oknum yang memainkan hal tersebut, mengetahui bahwa itu adalah hal yang curang, hal yang nggak dibenarkan. Hati-hati masuk ancaman sabda Rasulullah SAW, siapa yang menipu bukan bagian dari umatku. Tapi kalau yang mereka, banyak orang-orang polos cuman punya keinginan kuat ke sana, mau nggak? Siapa yang nggak mau dibukain jalan, dan dia nggak meneliti lagi lebih dalam. Ternyata ini ilegal, ternyata ini nggak benar ya. Ya nggak bisa kita hukumin gimana-gimana. Tapi kan kesian juga konsekuensinya ketika dia di-ban sampai 10 tahun nggak bisa. 10 tahun nggak bisa berangkat ke Saudi. Nggak bisa masuk Nggak Saudi. bisa masuk Saudi, dan di blok visanya nggak boleh ada nama orang ini. Nah, Masya Allah. iya, Berarti mohon maaf Ustaz, jangan kata haji, umroh pun nggak bakal bisa juga dia itu ya. Ya mungkin ya, aneh nggak tahu aturannya sana gimana, tapi yang aneh dengar seperti itu. Jadi ya coba kalau orang yang lewat jalur yang benar, teliti lagi. Boleh semangat ibadah, tapi alangkah baiknya kita mengetahui dulu. Kita mengetahui kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ya orang yang nggak beramal tanpa ilmu, amalan bakal ditolak.
Kata Allah, kata di dalam Sahih Zubat, yang beramal tanpa ilmu, amal bang itu sama melaksanakan amal ibadah haji, dia harus mengetahui dasar, bukan cuma praktik manasik ibadah hajinya aja, tapi gimana nih, siapa yang menyelenggarakannya, siapa yang ngurusin dia, pelajarin dulu semuanya, kalau udah beres baru berangkat. Kalau dia nggak mengetahui itu, akhirnya dia ditolak sama Saudi kan, ditolak Saudi, bukan ditolak sama Saudi begitu. Ya kira-kira begitu Bang Bintang. Masya Allah. Ustaz, kalau kita bicara tentang kemuliaan atau keberkahan hari-hari Arafah, ini ada beberapa momentum yang Ustadz pernah cerita. Ada keberkahan yang kita bisa berangkat haji, kita laksanakan, atau ritualnya kita kerjakan di sana. Terus Ustadz juga pernah bilang, kalau kita nggak berangkat haji, kita juga bisa loh dapatkan pahala haji di sini. Salah satunya gimana sih Ustadz? Kadang-kadang kan mungkin bagi yang, mohon maaf nih, yang tahun ini belum bisa berangkat, nah kita dengerin nih guru kita nih ilmunya nih. Nah, yang pertama ya, mungkin yang bisa kita usahakan hati kita, meskipun jasad ada di tanah air, hati kita hudur bersama orang yang hadir di hari Arafah. Allah. Bersama orang yang wukuf di padang Arafah. Gimana caranya bantu? Sekarang kan ada orang yang, saudara kita, teman kita berangkat haji, tolong sebut nama aneh, doain aneh, ya titip salam, titip doa, titip munajat di sana, ya itu bagian dari usaha untuk menautkan hati kita hadir di padang wukuf Arafah, di padang Arafah saat pelaksanaan ibadah wukuf. Jadi nitip doa, nitip munajat dengan sahabat kerabat. Kemudian juga bisa kita kerjakan yang sangat familiar amalannya, yaitu sholat isyraq, ya sholat isyraq dari subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir sampai terbitnya matahari seukuran 15 menit setelah terbit matahari, sholat isyraq 2 rakaat. Seolah-olah dia mendapatkan pahala haji dan umroh tamatin. Haji umrohnya sempurna. Itu sebenarnya berlaku bukan cuma di hari Arafah, bukan cuma di Dzulhijjah. Tapi kapanpun dia mau melaksanakannya, dapat keutamaan itu. Tanpa dia bayar ratusan juta untuk haji, dapat pahala haji dan umroh sempurna. Apalagi kalau dikerjakannya berbarengan dengan hari Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah, dia luangkan waktu, subuhnya berjamaah, kemudian zikir, doa, sampai terbit isyraq, sampai terbit matahari, dia sholat 2 rakaat, dia melaksanakan ibadah haji dan umroh di hari Arafah. Di hari Arafah. Jadi ini hari Arafahnya, di hari istimewanya. Saat kita bicara secara umum, setiap hari bisa mendapatkan keutamaan tersebut, jangan sampai pas di hari Arafah kita nggak mendapatkan keutamaan tersebut. Kejar di saat itu. Kira-kira begitu Mas Bintang, yang bisa kita, salah satu amalan yang bisa kita usahakan. Gitu. Tadi Ustadz sudah menyinggung hari Arafah. Kalau kita bicara hari Arafah ini kan momentumnya itu kan hanya ada tanggal 9 dan 10-nya udah Id. Nah, pertanyaan Ana, kapan sih Ustadz momentum-momentum mustajab dari kalau kita bicara hari Arafah itu, ketika wukufkah, atau bahkan yang nggak berangkat haji pun di tanggal 9 Arafah itu kita bisa dapatkan kemuliaannya Ustadz? Nah, balik lagi ke judul kita, Arafah liman arafahu. Masya Allah. Arafah ini keberkahannya bisa didapat bagi orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Allah menurunkan ampunannya, menurunkan rahmatnya khusus bagi orang yang di padang Arafah? Enggak. Oh enggak. Tapi juga mereka yang hatinya terpaut dengan ahli Arafah, yang dia bisa mendapatkan keutamaan tersebut. Ya Rasulullah SAW, inna rijalan bil madinati ma sirtum masira wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul udhr wa fi riwayatin habasahumul marad. Sesungguhnya di kota Madinah ini ada orang yang dia di Madinah tapi senantiasa bersama kalian, hadir perang, seolah-olah hadir perang. Dia sebenarnya pengen ikut perang tapi terhalangnya penyakit, dia sedang sakit, terhalang uzur. Kayak kita ini terhalang, pengen nggak ente berangkat ke Arafah? Masya Allah, kepengen banget guru. Hati orang beriman itu koneksi sinyalnya kuat banget, pengen banget bisa sampai di hari 9 Dzulhijjah itu wukuf di padang Arafah. Orang beriman pasti sinyalnya kuat gitu. Tapi banyak yang menghalanginya, keterbatasannya, antrian yang panjang dan sebagainya. Maka tanamin saat itu biar mendapatkan hari Arafah tersebut, keberkahan tersebut menyeluruh. Ya, biar bisa dapat menyeluruh. Ya bahkan bukan cuma dari hari Arafah doang, dari awal-awal Dzulhijjah aja. Dari awal-awal Dzulhijjah dari tanggal 1, 2, 3, 4. Ini berkah afdal ayyamid dunya, hari yang paling indah yang dimiliki oleh dunia. Bahkan sampai sekelas Sayyidina Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar di hari-hari Dzulhijjah sering keluar ke pasar. Sering keluar ke pasar, bukan mau jual beli, tapi untuk mengumandangkan takbir di pasar, mensyiarkan hari-hari awal Dzulhijjah.
memang kalau kita waktu pas di Tarim tuh ya ngerasa rohaniahnya luar biasa ya. Semangat karena masyarakatnya mengetahui akan fadilah keutamaan tersebut. Jadi kayaknya kita di hari-hari Zulhijjah tuh ada energi lebih aja gitu. Masya Allah. Ya ketika di Indonesia kita belum mendapatkan feel yang kuat gitu. Karena kita ngeliat kanan kiri kayak biasa aja. Semuanya waktu pas lagi di Tarim semua ya karena emang banyak pelajarnya, banyak santrinya, guru-gurunya. Atmosfernya juga beda ya. Atmosfernya dan juga komunitasnya terbatas ya. Meskipun Anda bilang Tarim itu bukan kota lah, kampung kita sering menyampaikan. Kampung ini terbatas, sebenarnya bukan kota besar macam Jakarta. Bahkan sama Jaksel masih gedean Jaksel kali ya. Masih gedean Jaksel. Tapi di situ penuh dengan rohaniyahnya. Makanya pas di hari-hari 10 hari awal bulan Dzulhijjah kita merasakan semangat ibadah yang lebih ketika masih merasakan di Tarim gitu. Masya Allah. Ustaz, tadi kan Ustaz udah ngomongin Tarim. Sedikit ada punya pertanyaan tentang bagaimana cara Habib Umar memberikan nasihat untuk kiat-kiat kita bisa mendapatkan keberkahan Arafah. Tapi jangan dijawab dulu. Kita akan rehat sejenak setelah yang satu ini kita kembali. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum. Assalamualaikum sahabat-sahabat Ngasal. Masya Allah, ini episode yang bisa dibilang momentum di mana kita sedang melaksanakan masuk bulan Dzulhijjah, tapi juga kita sedang membahas tentang kemuliaan-kemuliaan di bulan Dzulhijjah. Ustaz, tadi kan Ustaz bilang tentang 10 Dzulhijjah. Habib Umar tuh punya pesan khususnya untuk murid-muridnya. Boleh di-share nggak sih Ustaz? Mudah-mudahan menjadi ladang yang kita bisa kerjakan juga nih buat teman-teman semua Ustaz. Iya, pesannya buat umum ya, buat murid, buat siapapun yang mengagumi Sayyidil Habib Umar, jadi muhibbin, pecintanya. Alangkah baiknya kita mendengarkan pesan dari Guru Mulia. Guru Mulia itu berpesan kita disuruh menginfakkan waktu kita untuk beribadah khusus di bulan Dzulhijjah. Menginfakkan waktu. Bahasanya bukan lagi menginfakkan harta. Mungkin menginfakkan harta orang kaya gampang dengan mudahnya ngeluarin duit 100.000, 200.000 karena dia punya. Tapi ada orang yang dia punya harta tapi nggak punya waktu khusus buat ibadah. Nah yang diminta Sayyidil Habib Umar, infakkan waktumu di hari-hari awal 10 hari bulan Dzulhijjah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita suruh infakin waktu di saat kita sibuk. Coba nanti cari celah waktu. Ada nih ini waktu nih infak khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aneh habisin untuk sholat duha. Aneh habisin untuk zikir, aneh habisin untuk berdoa, ya gitu. Jadi ya ada Sayyidil Habib Umar minta infakin waktu, karena kan kalau orang-orang berat bilang time is money, ya. Waktu adalah uang berlalu. Orang bisnis itu satu dari itu. Sebenarnya kalau muslim kan time is apa ya? Time is over, time is over. Waktu adalah ibadah. Lebih lagi di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, Sayyidil Habib Umar pesan infakkan waktu kita yang kita milikin untuk ibadah khusus di bulan Dzulhijjah. Kita bisa dengan sholat duha, sholat tahajud, atau tambah lagi sholat tasbih dan sebagainya. Masya Allah. Ustaz, kalau kita bicara momentum hari Arafah itu kan tanggal 9. Apa sih Ustaz doa dan zikir yang biasa dilazimkan? Dan yang pertanyaan susulannya adalah, boleh nggak sih Ustaz kita mengikuti doa itu bagi yang nggak berangkat wukuf di Arafah? Gimana Ustaz? Ya,
Rasulullah SAW bersabda, khairud doa, doa yang Arafah. Sebaik-baiknya doa, doa di hari Arafah. Doa di hari Arafah. Jadi banyak doa, tapi sebaik-baiknya doa salah satunya adalah yang dipanjatkan di hari Arafah. Nah, dan juga dalam riwayat doa Arafah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa banyak? Terserah sebanyak-banyaknya. Maksudnya Habib Ali Jufri nyebut 1000. Kalau nggak mau 1300 atau 100 tuh. Dia habisnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca itu di hari Arafah. Ya Rasulullah, khairud doa, sebaik-baiknya doa. Yang mengatakan itu adalah Rasulullah SAW. Jadi momen, maka sampai-sampai kita bilang ulama itu sampai ada yang nyimpen keinginannya, hajatnya, dia nggak ungkapin kecuali di hari Arafah. Ya Allah. Jadi berharap di hari Arafah mendapatkan ijabah doa, keberkahannya. Kayak misalnya kita momen kapan ya, aneh mau ngungkapin nih, dia nanti di hari Arafah. Saking istimewanya hari Arafah. Gitu Bang Bintang. Masya Allah. Ustaz, kalau kita bicara momentum-momentum yang ditunggu sama ulama, momentum-momentum yang diajarkan, sampai di Jakarta pun kita yang nggak berangkat bisa mempraktekkan itu, Ustaz. Bisa banget. Bisa banget. Bahkan kalau kita bicara, maaf Ustaz, Anda potong. Waktunya kapan, Ustaz? Kalau kita bicara Arab itu ketika wukuf gitu loh. Kalau di Indonesia aja nih, Ustaz, ini kita sedikit membocorkan rahasia buat antum-antum yang nggak berangkat. Aneh juga nih nggak berangkat. Kapan Ustaz waktunya, Ustaz? Ya, jadi kita dulu pas masih di Tarim, biasa ngumpul tuh habis asar. Oh, habis asar. Habis asar kumpul di halaman atau di halaman atau di luar lah. Di luar gitu. Ngapain? Zikir dan doa Arafah. Habis asar sampai maghrib, sampai buka puasa. Tanggal 9 Dzulhijjah. Meskipun tanggal 9 nanti kita beda ya. Iya, beda. Arab Indonesia beda. Jadi nggak masalah dia wukufnya 9 Dzulhijjah di sana hari hari Sabtu. Oh, Sabtu. Hari Sabtu kita hari Minggu. Berarti Arafahnya kita ya hari Minggu. Arafahnya kita hari Minggu. Kumpul ba'da asar sampai maghrib. Ngapain? Zikir dan doa. Itu yang Anda lihat amalan di Ahlu Tarim, dan juga sebenarnya banyak yang mengamalkan ini. Ahlu Syam juga mengamalkan demikian. Ahlu Syam biasa waqfah tusyabbah bil hajj. Jadi diam sejenak, mirip-miripin dengan mereka yang berhaji. Bukan lagi haji, tapi mirip-miripin. Kan kalau katanya illam takunu mislahum fatashabbahu. Fa inna tashabbuh bil kirami falahu. Kalau ente nggak bisa kayak mereka, nggak bisa jadi mereka, paling nggak seperti mereka. Ya. Kalau nggak bisa jadi mereka, kalau ente nggak bisa jadi orang yang duduk di Arafah, paling nggak jadi seperti orang yang duduk di Arafah. Kekhusyuannya, doanya, munajatnya. Fatashabbahu, maka mirip-miripin. Fa inna tashabbuh bil kirami falahu. Karena mirip-miripin dengan orang-orang mulia adalah sebuah keberuntungan, sebuah kemenangan. Gitu. Jadi kalau tanya kapan waktunya? Ya sebenarnya sepanjang hari Arafah. Sepanjang hari Arafah. Tapi yang ulama mengkhususkan kumpul berjamaahnya itu ba'da asar sampai maghrib buka puasa dan bersama. Dan dilazimkan di Hadramut sudah. Ya, di Tarim demikian. Begitupun juga di Syam. Ya. Masya Allah. Gitu. Dan kita boleh melakukan itu di Indonesia. Boleh banget. Kita boleh berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Boleh di hari Arafah itu, Ustaz. Nah, mudah-mudahan kita juga dapat keberkahan Arafah. Betul. Masya Allah, sahabat-sahabat ngasa, itulah pentingnya punya guru. Jadi kalau Anda nggak dapat ilmunya, dari guru ilmunya. Tapi antum juga tadi sebenarnya dapat satu ilmu yang kita juga bisa mendapat keberkahan. Dengan apa? Dengan zikir Arafah tadi. Ya mudah-mudahan aneh dan antum dan guru-guru kita juga segera dipanggil bukan dipanggil puasa, dipanggil kita ke Arafah. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, Masya Allah, tiba juga kita di penghujung. Sahabat-sahabat ngaso, buat antum-antum yang saudaranya berangkat, yang keluarganya, istrinya, saudara, paman, atau mungkin teman dekatnya atau guru-gurunya yang berangkat haji tahun ini, mari kita doakan sama-sama, mudah-mudahan mereka dijadikan haji yang mabrur. Tapi kalau kita bicara mendoakan orang, sebelum kita tutup segmen ini, kita ingin dapat ilmu sedikit nih. Ustaz, boleh nggak sih Ustaz kita doain orang, Ustaz? Sedangkan kita belum berhaji gitu, Ustaz. Lah boleh banget. Boleh Malah banget, nggak ada aturannya harus berhaji untuk mendoakan orang. Ya. Justru malah teringat sabda Rasulullah SAW, Allahumma ghfir lil haj wa liman istaghfara lahul haj. Ya Allah, ampunilah dosanya orang yang melaksanakan ibadah haji dan dosanya orang yang minta istighfar melalui lisan orang yang berhaji. Jadi ini kita di penghujung segmen ini, di penghujung segmen ini banyak saudara kita yang haji, tulisannya tajam banget tuh. Lisannya tajam, artinya potensial banget untuk mendapatkan ampunan melalui lisan mereka. Biar kita minta doa dari mereka. Nanti begitupun saat pulangnya juga. Tajam sampai kapan kata ulama? Sampai 10 hari awal dari Rabiul Awal. Ya, jadi tajamnya itu, lisannya itu, canggihnya itu sampai malaikat mesti ngerembengin deh bisa dibilang. Iya, masih ngikutin, masih ngikutin sampai pulang tanah air. Makanya kalau ada nanti pas yang pulang samperin, minta doa, jangan minta oleh-oleh doang. Jangan minta oleh-oleh doang. Yeah. Biasanya oleh-oleh gitu. Iya, kalau ada oleh-oleh terima alhamdulillah, tapi kalau nggak ada oleh-oleh istighfar melalui lisannya dia itu lebih istimewa. Gitu. Dan juga kita di penghujung segmen ini kita doain juga, mungkin kita ngeliat berita ada yang udah siap mau berangkat ternyata terhalang ini sebagainya, mudah-mudahan Allah Ta'ala hibur hatinya, hibur kesedihannya. Insya Allah di balik kesedihan pasti ada kebahagiaan, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Dan kita semuanya insya Allah mudah-mudahan mendapatkan keberkahan bulan Dzulhijjah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Gitu aja. Allah. Ya Allah, tadi kita doain saudara kita udah, mudah-mudahan tinggal Allah aja nih ijabah nih. Kalau nggak aneh berangkat, Ustaz berangkat, kita semua berangkat. Insya Allah gitu, tahun depan tahun depan. Yakin aja, yakin aja. Yakin aja dulu Ustaz ya. Yakin, banyak jalan. Banyak jalan. Banyak jalan menuju Mekah. Mekah. Kadang-kadang yang nggak diprasangka berangkat gitu kan. Rezekinya orang bertakwa nggak diduga-duga. Ya Allah, itu rahasianya Allah ya. Iya. Karena kadang-kadang ada suka sedikit cerita ini sebelum kita tutup nih. Ada beberapa fenomenal yang kadang-kadang ukuran haji mah bukan ukuran duit, dibilang gitu. Lo kok bukan ukuran duit? Iya, itu Allah yang undang. Betul. Jadi kalau misalkan itu ukurannya duit, berapa banyak orang yang berduit nggak pengen haji? Betul. Berapa banyak juga orang yang nggak punya duit pengen banget haji. Jadi bukan ukuran duit. Oh iya, berarti undangan Allah. Mudah-mudahan kita semua diundang sama Allah untuk berangkat haji. Assalamualaikum, kita akan pamit, dan sebelum kita pamit, lagi-lagi saya mengingatkan buat teman-teman, sebelum nanti kita ngikutin kalender Indonesia, kita akan masuki hari Arafah. Di situ juga adalah momentum kita untuk berdoa, meminta munajat, apapun yang antum minta, kita disitulah waktunya untuk minta, dan mudah-mudahan Allah ijabah doa saya, doa antum, dan doa kita semua, dan khususnya doa dari guru kita nih buat kita biar kita tetap istiqomah ngajar di ngaji sore. Saya pamit, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.